apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini saya yakin bagi Anda yang sedang memilih channel ini, Anda sedang dalam kondisi berproses menguatkan hati saat menjalani hubungan jarak jauh atau yang disebut dengan long distance relationship. Nah, bener banget nih. Kali ini saya memang akan mengupas tuntas apa sih LDR itu, bagaimana sih tips-tips untuk bisa menjalani LDR sehingga hubungan Anda dapat langgeng. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh partner in life. So romantic kan? Ingin tahu siapa dia? Yuk kita panggil bareng-bareng. Bim sama Bim jadi apa? Photoshop! Tada! Ini dia, the partner in life of me. Ngapain sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tentunya di sini kita akan bersama-sama nih. Ini episode yang spesial nggak sih? Oh iya, spesial sekali. Karena kita di sini bakal berdiskusi tentang apa? Tentang long distance relationship tentunya. LDR. Betul, LDR. Udah siap? Siap. Mau perkenalan dulu mungkin? Gak usah. Memang situ terkenal. Iya, makanya itu. Makanya apa? Iya itu. Hai. Oke. Yuk. Sedikit kenalin ya, boleh ya? Kenalin, ini adalah the partner of my life. Jadi ceritanya adalah suami saya nih. Jadi kan selama ini kalau misalnya nonton YouTube channelnya Dr. Sapta Official, Dr. Sapta kan selalu sendirian gitu kan, selalu monolog. Nah kali ini karena kita sudah mencapai 1000 subscriber pertama kita, nah ini adalah kolaborasi pertama nih. Kita ngomongnya berdialog, jadi nggak cuma monolog aja. Terus itu siap ya untuk melihat konten kita yang satu ini. So let's check it out. LDR sesuai dong sama ya itu singkatannya ya. Jadi itu dari long distance relationship. Bukan loan to deposit ratio. Bukan. Itu kan bidangnya ayah, beda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya long distance relationship itu artinya ya dari maknanya itu sendiri kelihatan banget kan, jelas kalau misalnya suatu pasangan menjalani suatu hubungan yang terpisah antara jarak, ruang dan juga waktu. Bisa beda kota, bisa beda pulau, beda negara, atau mungkin juga beda benua. Ya. Menurut ayah? Kalau berdasarkan Wikipedia, ding, LDR atau hubungan jarak jauh diterjemahkan dari bahasa Inggris. Hubungan jarak jauh atau hubungan romantis jarak jauh. Romantis jarak jauh adalah hubungan intim antara pasangan yang secara geografis terpisah satu sama lain. Kayak kita ya, kita berdua secara geografis terpisah 60 kilo. Ya. Bisa. Iya, jadi emang bener sih sekarang kondisinya kita dalam long distance relationship ya, hubungan jarak jauh. Married loh disebutnya. Married. Itu tetap itu relationship. Ya, relationship and married. Jadi kan, Ya. mau unmarried atau married itu tetap Ya. suatu relationship. Ya. Terus? Jadi jadi memang sejak menikah, tepatnya sejak menikah ya, beberapa bulan setelah menikah itu memang kita long distance married sampai pernikahan kita yang ke-5 tahun ini. Oh iya. Jadi mulai dari saya harus internship di Kota Bojonegoro waktu itu, kemudian nggak lama suami saya dipindah tugaskan dari Surabaya ke Malang. Jauh sekali Malang. Saking jauhnya ya. Dan sekarang kita bertempat tinggalnya di Sidoarjo nih kebetulan. Jadi dari awal pernikahan kami sampai dengan 5 tahun pernikahan itu nggak pernah merasakan setiap hari ketemu gitu ya. Jadi selalu ada jarak di sana, kemudian juga menjalani hubungannya selayaknya pasangan yang jauh-jauhan. Ya. Apa? Jauh-jauhan. Oke. Bagaimana kami menjalani LDR sekarang? Batunya gimana? Jadi kalau misalnya menjalani hubungan LDR ya karena memang ini situasi yang tidak kita inginkan kan. Dan tentunya pasti dari lubuk hati kita masing-masing itu pingin ya jangan LDR lah kalau bisa tiap hari ketemu gitu. Iya. Emang ayah pengen? Ya buat ibu bos saya yang mendengar mungkin ya, tolong perhatikan Bu. Nah, jadi nggak jauh-jauh saya. gitu ya. Jadi tersiksa nggak sih? Tersiksa atau enggak? Sebenarnya sih kalau ayah sempat browsing-browsing ini ya, ada penelitian terkait LDR Bu. Ada beberapa faktor terkait LDR yang mungkin beberapa orang masih belum tahu. Yang pertama adalah
pasangan LDR belum tentu lebih bahagia jika tinggal jarak dekat. Nah, ini ada kelanjutannya. Sebuah penelitian di tahun 2014 dari Departemen Psikologi Queen's University Kanada, jauh Kanada kan, menguji lebih dari 700 pasangan LDR dan 400 yang tidak LDR. Hasilnya adalah menemukan bahwa pasangan yang LDR belum tentu lebih bahagia jika tinggal jarak dekat. Gitu ya. Jadi memang dari penelitian itu Menurut gimana? belum tentu kalau misalnya kita Jadi ketemu orangnya tiap hari, biasanya LDR terus ketemu tiba-tiba tiap hari, akhirnya tiba-tiba bisa ketemu tiap hari malah tidak rukun iya, gitu benar-benar. kan. Jadi kan muncul Malah konflik. tidak bahagia sebenarnya sih. Jadi kan kalau biasanya bangun tidur udah biasa apa-apa sendiri gitu kan, jadi ngerjain apa-apa sendiri, terus tiba-tiba ketemu berdua di satu tempat yang sama dengan karakter yang berbeda setiap harinya, itu pasti memunculkan konflik. Takutnya kan seperti itu. Nah, kalau dari penelitian yang tadi. berdasarkan penelitian seperti itu. Tapi sebenarnya Tapi kalau kita enggak ya. Kita kan apa? biar kelihatan mesra gitu. Oke, biar kelihatan mesra. Jadi ya kalau misalnya kita pribadi berdua, ya karena memang ini suatu situasi dan kondisi yang harus kita terima tanpa, maksudnya kan kita nggak ingin seperti ini nih, tapi harus kita terima. Jadi mau nggak mau ya emang harus dijalani. Ya, gitulah. Gitu. Fakta yang kedua, Bun. Oke. Fakta yang kedua adalah lebih intim. Nah, karena menjaga komunikasi adalah hal yang krusial dalam hubungan, terutama bagi LDR, maka mereka berkomunikasi, maka segala sesuatunya menjadi lebih bermakna. Oh, gitu. Terbukti juga sih, kalau kita waktu pas LDR ya kita kan pernah nggak LDR juga ya. Kalau pas LDR kan kita sering telepon-teleponan ya. Betul. Kalau nggak LDR, Betul. nggak telepon-teleponan. Ngapain telepon-teleponan sebelah-sebelahan? Nggak, tapi kan lebih care kan. Oh, iya, Jadi kalau maksudnya misalnya LDR itu kan lebih care. Jadi kalau lagi ngapain ya, jadi ada rasa penasaran itu. yang muncul yang akhirnya pingin tahu nih sebenarnya pasanganku sekarang di sana lagi ngapain. Iya. Jadi Bayangin lebih dong kalau care. kita jalan berdua telepon, bunda di mana? Lah sebelahnya ayah. Jadi kan nggak intim juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dari penelitian kedua tadi setuju nggak kalau misalnya LDR itu bikin kita lebih intim? Iya, nah ini sih setuju kali ya. Emang kita lebih intim ya? Atau nggak setuju kali ya? Ya. Oke. Penelitian ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, fakta yang berikutnya adalah nggak ada, cuma dibaca. Jadi poinnya tadi, Poinnya itu. kalau misalnya LDR itu belum tentu kalau misalnya yang biasanya LDR terus habis itu hidup bersama itu lebih bahagia. Iya. Yang kedua, lebih intim. itu tadi ya. Berdasarkan penelitian seperti Berdasarkan itu. penelitian seperti itu. Tapi, Benar atau tidak? Ya, ya, terserah Anda. terserah ya. Kan balik lagi ke hubungan masing-masing. Penting mana antara kesetiaan atau kepercayaan? Jadi kan kalau dalam suatu hubungan itu kan, apalagi yang jarak jauh itu kan ada dua poin utama yang harus diperhatikan. Setia sama percaya. Iya. Nah, menurut Ayah nih, dari dua hal ini yang lebih prioritas Kalau Bunda mana? Kalau Bunda pribadi lebih milih setia dibandingkan percaya. Karena menurut Bunda, orang yang setia menjaga kesetiaannya itu pasti bisa dipercaya. Tapi kalau orang yang bisa dipercaya itu belum tentu dia akan menjaga kesetiaannya. Percaya ya percaya aja, tapi urusan setia ya mungkin tidak terlalu jadi prioritas. Tapi kalau orang udah setia, udah nge-keep janjinya nih, ini aku udah berpasangan, aku sudah berkomitmen. Kalau dia udah setia ya dia akan pegang janji itu. Jadi tanpa harus dikontrol tiap hari, tanpa harus ditanyain nih sekarang lagi ngapain, kamu lagi sama siapa, lagi gimana. Itu kalau misalnya udah setia tuh berarti dia bisa menjaga kepercayaan pasangan. Setia dulu. Apa? Ya, Tadi setia pilihnya dulu. setia dulu. Tadi apa pilihannya? Setia sama? Setia sama kepercayaan. Kalau aku percaya dulu. Kenapa? Percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sila pertama. Enggak sih. Apa? Biar beda aja. Tapi kalau misalnya sekarang kita menjalani nih, sudah ada unsur itu nggak sih? Oh, harusnya ada. Harusnya. Oh iya, ada. Sih. Jadi sebenarnya sudah ada nggak ngomongin kita, ngomongin yang lain lah. Maksudnya ngomongin ya untuk pasangan lah ya. lain lah. Karena paling nggak kan Harusnya ada ini lah. relate-nya sekarang tuh dalam kehidupan kita yang menjalani LDR gitu loh. Apakah itu penting? penting. Jelas itu penting. Penting, Apakah itu ada? Harus ada. Harus ada. Dan bagaimana cara memupuk kesetiaan dan juga kepercayaan itu? Gimana ya? Aku juga bingung. Jadi ya paling nggak kalau menurut Bunda nih, kalau menurut Bunda
kepercayaan sama kesetiaan itu balik di basic karakter orang masing-masing sih. Kalau misalnya dari awal kita sudah berkomitmen, kemudian kita sudah mengenali karakter masing-masing pasangan kita. Jadi kayak misalnya saya sudah mengerti nih karakternya Mas Bintang gitu kan. Jadi saya yakin nih kayaknya memang orang yang bisa diajak berkomitmen, kemudian menjalani hidup bersama, dan saya yakin kedepannya juga kita akan tetap berpatokan pada komitmen itu. Amin. Ini doa apa bukan? Ini Pak. Oh, fakta. Nah, semoga itu akan long last forever gitu. Doakan kami. Tips menjaga hubungan LDR. Ini tips dari kita ya, karena memang kita kan ngikutin berpatokan pada apa yang sudah kita kerjakan selama ini gitu. Apa aja ya? Tips yang pertama, jangan sampai kehabisan pulsa, bro. Ya bener. Yo pernah ya Benar. Tips pertama. Jangan kehabisan Pernah pulsa, jangan kehabisan data kalau sekarang. Dan jangan sampai kehabisan saldo, bro. Dan jangan sampai kehilangan HP, itu yang paling penting. Wah, itu Karena juga. dia pernah makan malam gitu kan, lagi makan malam, terus habis itu HP-nya tuh nggak sengaja pas cuci tangan itu masuk ke wastafel. Udah nggak bisa lama-lamain kan? Ya. Ngambek tuh. Pokoknya harus beli HP pada saat itu juga. Nggak peduli itu malam, tengah malam kan waktu Ya, itu kan. Itu yang tips pertama ya, jangan Sampai cari habis wartel, sampai Ya. cari counter HP, Ya. sampai telepon dari counter itu yang HP-nya. tips kedua, jangan sampai saldo habis lah istilahnya. Iya, Gimana ya, mau saldo makanya. habis beli HP? Saldo ATM berarti. Iya, makanya saldo ATM juga. Kan ada di Bunda. Oh, iya sih lupa. Kemudian yang kedua, itu ya, saldo ya. Saldo yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, itu yang pertama dan kedua kan tipsnya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah bantuin dong. Yang kedua tuh yang paling penting ya balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah pulsa, ngomongin masalah kuota, ngomongin masalah HP yang rusak dan lain sebagainya, itu balik adalah komunikasi itu yang paling terpenting. Maksudnya sana. Jadi kalau misalnya kunci utama untuk membangun kesetiaan dan juga kepercayaan dari pasangan yang melaksanakan LDR atau long distance relationship itu adalah komunikasi. Sekarang kan zaman udah canggih nih, udah serba digital. Udah ada, nggak dulu kan masih zaman email gitu kan, sekarang udah nggak perlu. Iya. Sekarang real time, kapanpun, dimanapun, itu kita bisa ngecek keberadaan dan sedang apa pasangan kita. Jadi bisa lewat video call, bisa lewat sekarang ada aplikasi-aplikasi ya yang sudah mudah banget. Kemudian sekarang juga ada sistem CCTV real time, itu kan juga bisa. Jadi kan kebetulan kita tidak perlu terlalu was-was untuk keadaan di rumah karena memang kita melengkapi rumah kita dengan fasilitas tersebut. Jadi kapanpun dan dimanapun ayah ataupun bunda ingin melihat kondisi rumah dan anak-anak sedang ngapain, itu kan bisa lewat itu. Dan untuk memastikan bunda lagi di mana nih, udah di rumah, bener nggak udah di rumah, itu bisa ngeceknya dari situ. Oh iya, ternyata dia bener di rumah. Terus misalnya ayah lagi di mana nih? Ayah lagi di klien, bener tak lagi di klien, kan bisa langsung video call gitu ya untuk memastikan. Nah itu tadi kan pertama, kedua, sekarang ketiga. Apa? Yang ketiga setelah kedua sebelum keempat. Jadi ya balik lagi sih ke poin yang tadi sebelumnya kita udah bahas, kesetiaan dan kepercayaan. Dengan menjaga hati ya, jelas jaga hati, jaga pikiran, jaga lidah kita juga. Karena ketika kita berjauhan itu kan kita menjaga nama baik masing-masing pasangan. Ayah menjaga baik Berarti namanya bunda juga menjaga baik namanya ayah kan. Berarti tipsnya beli gembok berarti ya. Jaga hati, gembok. Oke, gembok deh. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah yang jelas harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting sih. Jadi semua yang dibahas dari awal sampai akhir, kalau misalnya kita punya keimanan yang kuat, insya Allah apapun apapun tantangannya di depan tuh kita selalu bisa melewatinya gitu loh. Jadi balik lagi, pasangan kita nggak bisa lihat apa yang kita lakukan. Begitu juga entah itu bunda ke ayah atau ayah ke bunda. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan itu selalu dicatat dan akan dipertanggungjawabkan nantinya, itu menjadi benteng bagi diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang ya dilarang ya. Maksudnya secara normal. Yang kelima. Oke. Apa? Udah. Udah. Oke, jadi tadi ya kita simpulin nih, kalau misalnya tadi ngomongin masalah tips dalam hubungan LDR ini, yang pertama jelas komunikasi. Komunikasi, yang kedua adalah kesetiaan dan juga kepercayaan. Dan poin ketiga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Udah 3 poin ini aja sebenarnya. Komunikasi, setia, kepercayaan, sama satunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu tadi Apa? dialog kita, Oh ya. sharing kita, diskusi kita seputar LDR. Yoi. Semoga dari apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat gak sih? Semoga bermanfaat, walaupun tidak bermanfaat juga ya paling nggak kan bermanfaat bagi saya. Baik, untuk bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar LDR, kemudian Ya. mungkin ingin memberikan cerita inspiratif Mm-mm. terkait dengan berprosesnya kalian ketika LDR, boleh banget loh tuliskan aja di kolom komentar. Dan tentunya kalau misalnya kalian merasa bahwa konten ini menarik, video ini sangat edukatif dan juga bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baik. Karena dukungan Anda sangat akan memberikan semangat pada saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Ini kok belibet banget ya kayaknya ya. Ya gitulah. Baik, sampai jumpa di acara konten-konten berikutnya. Terima kasih ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jaga selalu hatimu saat jauh